bangsa-bangsa barat ke Indonesia pernah tercatat di dalam sejarah. Akan ada banyak faktor yang membuat mereka datang ke Indonesia atau yang membuat mereka ingin menjajah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyajikan drama singkat tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia justru merugikan dan berdampak negatif bagi bangsa Indonesia. Rakyat sering gagal dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Yang menyebabkan bangsa barat berdatangan ke Indonesia dikarenakan kebutuhan di sana. Dulu, bangsa barat menggunakan rempah-rempah untuk perlengkapan doa, obat-obatan, dan wewangian. Karena faktor musim yang membuat bangsa barat kesulitan memanen rempah-rempah yang sama serta faktor tanah dan suhu yang tidak cocok untuk rempah-rempah. Rempah kita habis nih, bagaimana dong? Benar, apa Anda tahu di mana kita akan mendapatkannya lagi, Kapten? Kalian tenang saja, saya akan menemukannya kok. Di mana tuh? Nah, kalian jangan banyak tanya. Tapi kan ini ikut saya aja. Oke. Gold, gospel, glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawal dengan huruf G, yakni gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas yang diidentik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Berapa? Saya kasih saja. Saya punya ada 2 mas. Bagaimana pekerjaan ini? Oke. Saya juga. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri sendiri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Pangeran Jayawikarta atau pengusaha bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC,
Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC atau Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasnya kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya.